Mengatakan ketika anak berbuat salah, apalagi berbuat pidana, maka sebenarnya orang tuanya lah yang harus dihukum. Kira-kira waktu itu seperti itu. Nah, karena perlu ada satu dikotomi jelas antara sebatas kenakalan anak dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Yang disebut dengan Satgas itu sebenarnya udah ada. Sudah ada. Dan itu sebenarnya perintah dari Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Masalahnya tim PPK di level sekolah ini nggak paham tentang peraturan ini. Jadi penanganannya tidak sesuai dengan ketentuan. Maka senyampang kita punya wakil presiden yang masih belia, yaitu Gibran Rakabuming. Sungguh-sungguh saya menaruh harapan setinggi-tingginya bahwa dia punya pengetahuan, dia punya kepekaan, dan juga punya keterpanggilan hati plus keseriusan untuk menjadi koordinator atas seluruh kementerian dan lembaga terkait itu untuk menggerakkan semua langkah yang diperlukan guna memutus mata rantai bullying ini. Berbagai peristiwa bullying yang terjadi belakangan ini dinilai sebagai momentum untuk bisa merevisi Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Termasuk kalau kata Bu Retno, harusnya orang tua, guru di sekolah juga bisa ikut bertanggung jawab. oh iya, jelas. Karena tadi itu, karena anak itu tergantung lingkungan sosialnya, ya. Jadi ada teori pembelajaran sosial, dia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi ketika kami waktu itu menyusun SPPA ini, kami mengatakan ketika anak berbuat salah, apalagi berbuat pidana, maka sebenarnya orang tuanya lah yang harus dihukum. Kira-kira waktu itu seperti itu. Nah, karena itu ini momentum untuk mengevaluasi, merevisi apakah selama ini undang-undang itu sudah memberikan pembelajaran atau efek jera kepada anak yang melakukan tindak pidana. Ya, yang tindak pidana itu artinya dia sudah melukai orang, ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang itu masuk dalam kategori pidana itu. Yang kedua, sebenarnya menurut saya negara juga, pemerintah harus memikirkan semacam gugus tugas, ya, gugus tugas yang itu ada di sekolah-sekolah semua. Kalau misalnya makanan bergizi gratis itu ada di semua sekolah, kenapa hal ini juga tidak dilakukan? Jadi anak itu bukan hanya dikasih makan, dan itu harus kita hormati, sesuatu program yang baik. Tapi bagaimana juga, ya, selain makanan gizi yang gratis itu, negara, pemerintah juga harus memikirkan ada satu gugus tugas di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, baik pendidikan umum, pendidikan agama, ada gugus tugas ini yang mereka tadi dikatakan oleh Bu Reza itu preemptif, kemudian preventif, ya. Jadi preemptif itu kan mendeteksi dini dia, ya, mendeteksi dini, dan ketika terjadi maka dia berusaha mencegah agar itu tidak meluas. Nah, saya pikir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini perlu dipikirkan itu, ya, ada gugus tugas yang bertugas agar kemudian perundungan ini bisa dideteksi dini, bisa dicegah sehingga tidak menimbulkan malapetaka bagi anak itu sendiri, orang tuanya, dan teman-teman yang ada di sekitar dia. Jadi kita tunggu tugas Bang Nasir meyakinkan teman-teman di DPR revisinya, tolong itu mau dikemanakan revisi itu jadi atau tidak, ya. Bang Billy, apa solusi yang bisa dimulai dengan cepat untuk menyelesaikan kasus perundungan yang ada di Indonesia? Salah satunya melalui ide perubahan atau revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu salah satu yang konkret, salah satu. Karena concern kami dari Komnas Anak, perlu ada satu dikotomi jelas antara sebatas kenakalan anak dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Jika kedua hal ini dipukul rata, maka salah satu esensi hukum untuk membangun efek jera, deteran efek bagi masyarakat agar tidak melakukan seperti Mas Reza tadi sampaikan, tidak akan tercapai. Bahwa perlu adanya penanganan jelas dan tegas. Yang saya sampaikan tadi, usaha preventif adalah mencegah kembali timbulnya. Namun untuk yang sudah ada, mau nggak mau ini harus ditangani secara tegas dan lugas. Bagaimana anak yang memang terbukti secara pidana melakukan suatu bentuk aktus reus dan didasari atas mens rea, bukan hanya karena ketidaktahuannya atau karena rasa ingin tahunya, tetapi memang dengan satu niat, apalagi dengan suatu bentuk dolus, kesengajaan di sana. Apakah dia tidak patut dipidana? Nah, tetapi memang konteks pidananya bukan dalam konteks retributif atau membalas atas kejahatan dia, tetapi lebih kepada penyadaran dia. Nah, bentuknya seperti apa, kita serahkan kepada para wakil rakyat di DPR. Baik, kalau Bu Retno melihatnya kita harus mulai dari mana, Bu Retno? Iya, pertama untuk lingkungan sekolah, ya, sebenarnya disebutkan Bapak tadi bahwa tim
tim yang disebut dengan Satgas itu sebenarnya udah ada. Sudah ada. Dan itu sebenarnya perintah dari Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Masalahnya tim PPK di level sekolah ini nggak paham tentang peraturan ini. Jadi penanganannya tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah tim Satgas. Tim Satgas itu didirikan di daerah. Jadi tim di sekolah namanya tim PPK, di daerah namanya tim Satgas yang tanda tangan gubernur, kalau provinsi, kabupaten kota ya bupati dan wali kota. Problemnya juga isinya pejabat-pejabat semua. Jadi mereka rapat pun nggak pernah boro-boro baca Permendikbud 46. Akhirnya aturan ini nggak pernah jalan. Padahal aturan ini melibatkan 3 dinas terkait di daerah, yaitu mulai dari dinas perwakilan perlindungan anak, dinas pendidikan sebagai leading sector, dan satu lagi adalah dinas sosial. Dan satu ini ya, kalau kita ngelihat anak yang kita sebut nakal atau berperilaku kurang tepat, itu kan harusnya dideteksi dan dibantu ya. Misalnya pemulihan psikologi dan lain. Nah, tim Satgas ini sebenarnya gabungan dengan tadi, jadi artinya bisa dirujuk dan ikut menangani. Nah, problemnya peraturan ini hanya di atas kertas dan belum jalan. Dan kenapa belum jalan? Karena mereka tidak melihat ini sebagai prioritas bersama. Betul, dan memang kurang masif juga ya sosialisasi dan pelatihannya bagi tim PPK maupun tim Satgas daerah. Oke. Ini problem di hulu, Mas Reza, harusnya sudah ada, tapi banyak yang tidak paham pun karena kurang sosialisasi, kurang kepedulian. Jadi, bisakah kita berharap bahwa kita bisa memutus mata rantai bullying? Harus bisa. Namun berangkat dari keinsafan bahwa ini membutuhkan kerja keras dan terpadu lintas kementerian, lintas lembaga. Misalnya Kementerian Pendidikan, Polri, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Karena ini kerja keras dan harus dilakukan secepat-cepatnya, maka senyampang kita punya wakil presiden yang masih belia, yaitu Gibran Rakabuming. Sungguh-sungguh saya menaruh harapan setinggi-tingginya bahwa dia punya pengetahuan, dia punya kepekaan, dan juga punya keterpanggilan hati plus keseriusan untuk menjadi koordinator atas seluruh kementerian dan lembaga terkait itu untuk menggerakkan semua langkah yang diperlukan guna memutus mata rantai bullying ini. Semoga wakil presidennya mampu untuk itu. Baik, kalau begitu terima Saya kasih serius, Mas harus dari Reza, hulu, Bu gitu. Retno, Bang Nasir dan juga Bang Billy. Terima kasih ya sudah berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran dan kita bersama bisa memerangi hal ini. Pemirsa, institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk mengasah moral, bukan mental kriminal. Sudah saatnya negara dan masyarakat bergotong royong memutus mata rantai bullying. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.